Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadini Girvita dari Prodi Ilmu Komputer Semester 4 Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di video ini saya akan melakukan analisis dengan judul topik Pengembangan aplikasi layanan kesehatan pintar berbasis machine learning atau Development of Machine Learning Based Smart Healthcare Application. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dari judul topik yang sudah saya tentukan, yaitu pengembangan aplikasi layanan kesehatan pintar berbasis machine learning, terdapat beberapa artikel jurnal yang membahas sesuai dengan topik tersebut. Di antaranya, yang pertama, Effective Use of Cloud Computing and Machine Learning Technologies for Smart Healthcare Application. Yang kedua, Operationalizing AI Ethics Through the Agile Software Development Lifecycle, a case study of AI-enabled mobile healthcare application. Dan yang ketiga, a study on machine learning-based software defect detection for security traceability in smart healthcare application. Dari ketiga artikel jurnal tersebut, saya akan menganalisis metode pengumpulan datanya, model atau jenis SDLC apa yang digunakan serta penjelasannya, perbandingan model SDLC yang digunakan, dan menemukan research gap-nya. Dari artikel jurnal yang pertama, metode pengumpulan datanya bersifat kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas untuk mengembangkan sebuah aplikasi web menggunakan kerangka kerja Python dengan model machine learning untuk prediksi penyakit. Metodologi penelitian mencakup penggunaan dataset, algoritma machine learning, layanan AWS, serta hasil yang diukur dalam hal akurasi prediksi penyakit. Selain itu, hasil temuan penelitian juga dinyatakan secara kuantitatif, seperti akurasi prediksi penyakit yang tinggi. Selanjutnya, dari jurnal yang kedua, metode pengumpulan datanya bersifat kualitatif. Ini karena penelitian tersebut lebih menekankan pada pengembangan kerangka kerja etis atau ethical framework dan pengaplikasiannya dalam studi kasus tertentu, yakni penggunaan aplikasi mHealth yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Dan jurnal yang ketiga, metode pengumpulan datanya bersifat kuantitatif. Penelitian ini didasarkan pada eksperimen yang dilakukan untuk menguji beberapa teknik machine learning dalam memprediksi cacat perangkat lunak. Data yang dikumpulkan dari eksperimen tersebut kemudian dianalisis menggunakan metrik kuantitatif seperti akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Selain itu, penelitian ini juga mencakup penggunaan berbagai metode statistik dan pemrosesan data untuk menghasilkan hasil yang dapat diukur secara kuantitatif. Sebelum mengetahui model atau jenis SDLC yang digunakan dari ketiga artikel jurnal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SDLC. System Development Lifecycle atau SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah sebuah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Dapat dikatakan SDLC merupakan usaha bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, rancangan, dan pembangunan sistem serta delivery-nya kepada pengguna. Secara umum, tahapan SDLC meliputi proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Proses perencanaan biasanya lebih menekankan pada alasan mengapa sebuah sistem harus dibuat. Tahapan perencanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses analisis yang lebih menekankan pada siapa, apa, kapan, dan di mana sebuah sistem akan dibuat. Proses desain lebih menekankan kepada bagaimana sistem akan berjalan. Pada tahap akhir dilanjutkan dengan fase implementasi, yaitu proses delivery-nya kepada pengguna. Dari artikel jurnal yang pertama, SDLC yang digunakan adalah model iteratif. Model ini melibatkan langkah-langkah berulang dalam pengembangan perangkat lunak, di mana model dasarnya diperbaiki melalui serangkaian langkah iteratif hingga semua persyaratan terpenuhi dan program siap dioperasikan. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel jurnal tersebut seperti pemeriksaan kebutuhan, tahap perencanaan, tahap pengkodean, dan periode pengujian, menunjukkan adopsi pendekatan iteratif dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya dari artikel jurnal yang kedua, SDLC yang digunakan adalah Agile.
yang dipadukan dengan prinsip etik by design. Model SDLC Agile adalah suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan tanggapan cepat terhadap perubahan. Berbeda dengan pendekatan SDLC tradisional yang mengharuskan pengembang untuk memiliki rencana yang terperinci sejak awal. SDLC Agile mengadopsi siklus pengembangan yang lebih singkat dan terdiri dari serangkaian iterasi yang disebut sebagai sprint. Dan dari jurnal yang ketiga, SDLC yang digunakan adalah Agile yang dikombinasikan dengan DevOps. Hal ini terlihat dari penjelasan tentang kolaborasi antara pengembang dan operator dalam mengadopsi metodologi Agile melalui iterasi siklus pendek, serta penekanan pada manajemen perangkat lunak yang baik dalam kerangka DevOps untuk mengurangi cacat dan meningkatkan kualitas produk dan kepuasan klien. Oleh karena itu, SDLC yang digunakan dapat disebut sebagai SDLC Agile yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip DevOps. DevOps sendiri adalah gabungan dari Development dan Operation. Ini merupakan metodologi pengembangan software yang memungkinkan untuk mengembangkan dan merilis produk dengan cepat dan berkelanjutan. Dari ketiga artikel jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis SDLC yang digunakan adalah model iteratif dan agile. Iteratif model merupakan konsep pengembangan perangkat lunak dengan membangun sebagian kecil dari keseluruhan fitur. Model ini membantu memenuhi jangkauan awal sistem lebih cepat dan merilisnya untuk mendapatkan umpan balik. Dalam model iteratif, proyek dikembangkan dengan membagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang kemudian ditinjau untuk mengidentifikasi kebutuhan lebih lanjut, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan pada iterasi berikutnya. Proses ini kemudian diulangi, menghasilkan versi terbaru dari perangkat lunak dari setiap akhir iterasi. Sistem dianggap siap apabila keseluruhan fitur dari perangkat lunak sudah lengkap. Tahapan model pengembangan perangkat lunak iteratif dengan tahap awal berupa perencanaan atau planning. Proyek dimulai dengan perencanaan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Untuk menentukan kebutuhan, umpan balik dari pengguna perlu dikumpulkan dan dianalisis. Kebutuhan ini bisa menjadi kebutuhan baru atau perpanjangan dari kebutuhan yang sudah dibangun. Ketika tahap perencanaan selesai, selanjutnya tahap analisis dan perancangan atau analisis dan desain. Dengan menentukan logika bisnis dari proyek, logika bisnis memungkinkan komunikasi antara sistem dari pengguna akhir. Desain yang tepat dapat memberikan hasil yang paling optimal dan akan mengurangi tekanan dana dari klien. Desain ini dapat berupa yang baru atau perluasan dari kebutuhan yang sudah dibangun. Desain yang telah diputuskan akan diimplementasikan pada tahapan penerapan atau implementation oleh pengembang dengan standar coding dan metrik yang telah ditentukan. Pengembang perlu menerapkan pengujian unit pada setiap tahap pengembangan saat mengembangkan kode. Sebelum memulai setiap iterasi, pengembang menegosiasikan prioritas dan detail tugas dengan klien. Semua perubahan kode biasanya diunggah ke staging environment terlebih dahulu atau deployment process. Ketika tim pengembang selesai dengan pekodean, perlu dilakukan pengujian atau testing untuk menemukan dan memperbaiki semua bug dan kesalahan. Pada tahap pengujian tidak cukup hanya dengan menguji produk saja. Teknisi quality assurance juga harus memperhatikan dokumentasi pengguna dan mengujinya juga. Penguji dapat menulis kasus uji baru atau menggunakan yang sudah ada. Setelah dilakukan pengujian, selanjutnya akan dilakukan evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, klien bersama dengan pengembang mengevaluasi prototipe dan memeriksa apakah semua kebutuhan sudah terpenuhi. Berdasarkan rencana kebutuhan akan disusun dan diimplementasikan lebih lanjut sebagai bagian dari siklus iterasi berikutnya. Sedangkan model Agile merupakan konsep pengembangan perangkat lunak berbasis pengulangan proses di mana aturan dan solusi yang disepakati akan diterapkan dalam kolaborasi yang terorganisir dan terstruktur antar kelompok dan merupakan model pengembangan perangkat lunak jangka pendek. Model Agile memecah tugas menjadi iterasi yang lebih kecil atau bagian-bagian yang tidak secara langsung melibatkan perencanaan jangka panjang yang biasa dikenal dengan istilah sprint. Rencana mengenai kebutuhan proyek, jumlah sprint, durasi, dan ruang lingkup setiap sprint ditentukan dengan jelas pada awal proses pengembangan. Tahapan model pengembangan perangkat lunak Agile dimulai dengan tahap perencanaan atau planning, di mana pengembang dan klien mendefinisikan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam menentukan perangkat lunak yang akan dibangun. Setelah mengidentifikasi kebutuhan proyek, dilanjutkan dengan tahap perancangan atau desain, alur kerja dari sebuah sistem.
Tahap ini dapat menggunakan diagram alir atau diagram lainnya untuk menunjukkan cara kerja dari fitur serta menunjukkan bagaimana penerapan UI/UX pada sistem. Ketika rancangan sudah dibuat, dapat dilanjutkan dengan proses pengembangan atau development, yaitu proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Pada tahap pengembangan ini, produk akan menjalani beberapa tahap penyempurnaan, sehingga mencakup fungsionalitas yang dibutuhkan dan minimalis. Perangkat lunak yang sudah dibuat akan melewati pengujian atau testing oleh bagian quality assurance, agar bug yang ditemukan dapat segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Setelah sistem dianggap memenuhi syarat dan quality assurance, maka perangkat lunak siap disebarkan atau deployment. Aplikasi web akan dideploy ke server dan aplikasi mobile akan dideploy ke Play Store atau App Store. Setelah merilis produk, langkah terakhir adalah meninjau atau review produk. Dalam hal ini, tim menerima umpan balik tentang produk dan bekerja melalui umpan balik tersebut. Berdasarkan perbandingan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua model pengembangan perangkat lunak, yaitu model iteratif dan agile, mempunyai karakteristiknya masing-masing. Model pengembangan iteratif cocok digunakan dalam sistem atau perangkat lunak yang bersifat customizable dan berkelanjutan. Perangkat lunak yang dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu dapat disesuaikan jika ada perubahan dalam proses pembuatannya. Penerapan model sesuai untuk tugas akhir yang mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus pada objek industri tertentu, serta memiliki kemungkinan untuk kebutuhan pengembangan kembali dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena mendukung pengelolaan perangkat lunak berbasis versioning. Model pengembangan agile cocok digunakan dalam sistem atau perangkat lunak yang bersifat customizable, berkelanjutan, dan butuh waktu yang singkat. Perangkat lunak yang dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu dapat disesuaikan jika ada perubahan dalam proses pembuatannya. Penerapan model sesuai untuk tugas akhir yang mempunyai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan publik maupun objek industri yang terbatas dalam pengumpulan data, serta memiliki kemungkinan untuk kebutuhan pengembangan kembali dalam waktu singkat. Dari kedua model yang telah dikaji, tidak dapat ditentukan mana yang lebih baik karena masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pengembang dalam hal ini adalah mahasiswa dapat menentukan model mana yang paling sesuai untuk pengembangan perangkat lunak proyek tugas akhir berdasarkan karakteristik masing-masing model. Dari penjelasan sebelumnya, saya menemukan 3 gap atau celah penelitian. Yang pertama, perbandingan efektivitas antara model iteratif dan juga model agile. Penelitian dapat membandingkan aspek-aspek seperti kecepatan pengembangan, kualitas produk yang dihasilkan, respon terhadap perubahan kebutuhan, dan kepuasan pengguna akhir antara model-model tersebut. Yang kedua, implementasi praktik kolaborasi dan komunikasi dalam model agile. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti ukuran tim, budaya organisasi, dan metode komunikasi yang digunakan mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, evaluasi jenis metode agile yang paling sesuai untuk konteks tertentu. Penelitian dapat menyelidiki faktor-faktor seperti skala proyek, jenis industri, dan karakteristik tim pengembang yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model agile tertentu. Demikianlah hasil analisis saya mengenai pengembangan aplikasi layanan kesehatan pintar berbasis machine learning. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.